Pada malam di sebuah kota telah terjadi perseteruan darah kuno antara werewolf dan vampir yang berlangsung selama 6 abad. Dalam perang itu, pemimpin para werewolf paling ditakuti ialah Lucian dirumorkan telah terbunuh, yang dimana membuat para kaum werewolf harus kalah dan membuat jumlah kelompoknya menjadi sangat sedikit. Namun, karakter utama kita ialah Selene, seorang vampir cantik menyadari walau jumlah mereka semakin sedikit, tetapi perang yang dilakukan malah semakin berbahaya. Selene pun melakukan pemantauan bersama rekannya untuk mengikuti dua anggota werewolf. Perhaps. Werewolf ini ternyata sedang mengikuti seorang pria, yang dimana pria ini juga menyadari dan langsung bergegas menuju stasiun kereta bawah tanah. Namun saat akan memasuki kereta, pria ini melihat Selene seperti sedang mengawasinya juga, tapi juga enggak. Gimana ya? Namun karena dia sedang diikuti, pria ini pun langsung melanjutkan perjalanannya. Tapi insting werewolfnya menyadari kalau di sekitarnya ada vampir dan baku tembak pun terjadi. Selene terus berlari ke dalam lorong di bawah kota yang ternyata dia mendengar dari sebuah lubang seperti banyak suara werewolf di sana. Pria berambut gondrong pun datang menghentikan pertarungan antara Pierce dan Taylor, lalu menceramahi mereka kalau kelakuan mereka seperti gila. Dan jangan harap kalau mereka bisa mengalahkan kaum vampir jika berkelakuan seperti ini. Selene langsung bergegas kembali ke markas untuk melaporkan kalau mereka punya masalah yang sangat serius. Dia memberitahu kepada Craven dan Khan kalau kaum werewolf telah menemukan peluru ultraviolet yang dimana itu bisa membunuh vampir dalam satu tembakan. Khan pun kaget melihatnya dan dia ingin melakukan beberapa tes terhadap peluru ini. Lalu Khan meyakini kalau kaum werewolf telah mencuri senjata dengan teknologi tingkat tinggi. Karena Selene sudah mendengar langsung di bawah sana ada banyak werewolf, dia pun meminta izin untuk membawa pasukan penebar maut ke dalam lorong itu. Tapi sayangnya Craven tidak mengizinkannya karena dianggap serangan itu akan sia-sia dan dia juga tidak percaya kalau kaum werewolf masih tersisa banyak. Ditambah Khan juga menyetujui pernyataan Craven karena sudah berabad-abad kaum vampir tidak menemukan sarang werewolf dengan jumlah yang banyak. Sambil kecewa, Selene pun pergi, lalu Craven menyuruh Erika untuk memastikan kalau Selene harus berpakaian cantik karena ada tamu yang harus dia sambut. Lalu Selene pergi ke ruangan rahasia di mana di sana terdapat jasad para pendahulu dan Selene sangat ingin segera untuk membangkitkan ketuanya ialah Victor untuk menceritakan semua yang dia lihat di bawah sana. Lalu Erika membawakan baju untuk Selene kenakan, namun Selene tidak menghiraukannya dan hanya fokus pada rekaman hasil pengintaian barusan. Dan setelah diperhatikan kembali, ternyata Selene menyadari kalau para werewolf sedang mengikuti pria yang ada di kota itu. Namun Craven tiba-tiba masuk untuk memastikan keadaan Selene, tapi karena dia selalu fokus, Craven pun menyuruhnya untuk tidak terlalu serius dalam bisnis perjuangan ini dan cobalah untuk menikmati kesenangan dalam hidup. Tapi Selene memberitahunya kalau para werewolf mengejar pria ini. Namun Craven hanya menganggap kalau kaum werewolf mengejar manusia hanya untuk dijadikan makanan saja. Dan sayangnya obrolan pun terpotong karena tamu undangan sudah datang.
Lalu adegan berpindah ke tempat di mana di sana ada Sinch sedang melakukan beberapa uji coba terhadap para mayat yang sudah dikumpulkan. Pria gondrong itu pun menemui Sinch dan menanyakan bagaimana progres penelitiannya, namun sayangnya hasilnya masih negatif. Lalu di rumah sakit, kita melihat abang yang dikejar barusan, ternyata bernama Michael Corvin. Ia seorang mahasiswa kedokteran yang jurusannya adalah dokter bedah trauma. You heading home? Di markas werewolf, Reese kembali dari pertempuran sambil membawakan mayat rekannya untuk Sinch teliti. Dan Reese menjelaskan kalau rekannya terkena peluru AB berkualitas tinggi yang membuatnya tidak bisa berubah wujud. Lalu abang gondrong ini ternyata adalah Lucian, pemimpin dari para werewolf yang dirumorkan sudah terbunuh dalam pertempuran. Dan dia memastikan pada Reese apakah kaum vampir menyadari kalau dia mengikuti seorang manusia. Namun Reese sendiri pun ragu apakah kaum vampir menyadarinya atau tidak. Mendengar jawaban itu, Lucian marah kepada para bawahannya karena mereka tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Di markas vampir sendiri, mereka sedang melakukan pertemuan dengan tamu undangan yang dimana itu adalah para bawahannya dari salah satu petinggi vampir bernama Amelia untuk merayakan kebangkitan leluhur mereka ialah Marcus yang dilaksanakan pada 2 hari lagi. Namun Erika memberitahu Craven kalau Selene tidak ada di tempat. Sontak ia pun langsung memeriksanya ke sana dan ternyata Selene pergi untuk mengejar Michael. Sedangkan di rumah sakit, tiba-tiba Dr. Adam dimintai keterangan oleh polisi tentang Michael dan para polisi menanyakan keberadaannya. Selene yang sedang memeriksa barang-barang Michael, dia dikagetkan dengan suara telepon yang dimana saat bersamaan Michael pun berada di luar mendengar suara itu sambil terheran kalau pintu kamarnya sudah terbuka. Why are they after you? Ternyata yang datang ke sana bukan hanya Selene doang. Lalu Michael kabur memasuki lift, sedangkan Selene mencari cara agar dia tidak kehilangan Michael. Namun saat lift terbuka, ternyata Lucian sudah menunggunya dan... Hello, Michael. Selene langsung menarik dan membawa kabur Michael dari sana. Tapi karena Lucian adalah pemimpin dari para werewolf, dia pun langsung berhasil pulih dengan cepat dan langsung mengejar mereka berdua. Akhirnya mereka berdua lolos dari kejaran Lucian. Namun Michael yang melihat Selene kehilangan banyak darah, dia pun sempat memintanya untuk menghentikan mobil tersebut. Tapi Selene ogah mendengarkannya dan... Ya, mereka pun akhirnya kecemplung. Namun Michael berhasil memecahkan kaca mobil tersebut dan menyelamatkan Selene dari sana.
Sedangkan Lucian kembali ke markasnya dan menyerahkan sampel darah milik Michael dan memberikannya pada Sinch untuk diteliti. Entah kenapa Lucian sangat optimis dengan darah milik Michael dan dia pun meyakinkan kepada Sinch kalau 2 hari lagi Michael akan berubah menjadi werewolf dan akan segera mencarinya kemari. Lalu Sinch melakukan penelitiannya dan ternyata benar kalau hasilnya positif. Di tempat lain Michael mendapatkan gambaran yang sangat aneh, namun akhirnya dia disadarkan oleh Selene yang dimana ternyata Michael dibawa olehnya ke markas vampir. Selene mencoba menanyakan alasan kenapa Michael dikejar oleh para werewolf. Tapi karena kelelahan, Michael pun kembali pingsan dan Erica datang menemui Selene karena dia disuruh oleh Craven untuk memanggilnya. This is completely unacceptable. Setelah menghadap Craven, Selene dimarahi habis-habisan karena dia sudah membawa seorang manusia ke dalam rumahnya dan mempercayai teori bodoh yang dimana mustahil bagi Lucian tertarik dengan seorang manusia. Namun Selene yang sudah malas berdebat, dia hanya membantah kalau yang dia tahu rumah ini masih milik Victor. Lalu di kamar, Erica yang kepo dia dengan sengaja memeriksa tubuh Michael yang sedang pingsan. Namun melihat di lehernya ada gigitan werewolf, Erica pun kaget dan langsung melompat. Sedangkan Michael kaget saat tersadar sudah ada seorang vampir di hadapannya dan dia pun langsung melarikan diri lewat jendela. Lalu Craven dan Selene yang mendengar keributan itu, mereka pun datang dan melihatnya kalau Michael sudah kabur dari sana. Lalu Craven melampiaskan kemarahannya pada Selene. Keesokan harinya, Selene yang sedang berlatih tembak sambil menenangkan diri, dia pun didatangi oleh Khan dan disuruh untuk mencoba hasil buatannya yang baru. Eject the mag. Selene pun terkejut karena Khan berhasil meniru peluru buatan werewolf dengan isi nitrat perak berdosis mematikan yang dimana langsung tercampur ke aliran darah. Tapi Selene mencoba menanyakan hal yang memenuhi pikirannya pada Khan tentang apakah benar Lucian sudah mati seperti yang diceritakan oleh Craven, karena tidak ada bukti sama sekali dari cerita yang sering disampaikan olehnya. Namun Khan hanya menghormati Craven karena dia sudah dipercayai oleh Victor untuk memimpin kaum vampir. Lalu malam hari tiba dan ternyata benar dugaan Selene selama ini, terlihat bahwa Craven melakukan pertemuan diam-diam bersama kaum werewolf untuk membicarakan aksi mereka kemarin. Engaging death dealers in public. Namun Lucian menenangkannya karena manusia itu bukan urusan kaum vampir dan dia ingin rencana bersama Craven kembali jalan dengan melakukan tugasnya masing-masing. Dan Craven mengingatkannya untuk menahan anak buahnya sementara waktu di Teluk. Tapi Lucian hanya menjawab, jika bukan karena pengorbananku padamu, kau bukanlah siapa-siapa. Sedangkan di markas vampir, Selene mengunjungi ruang arsip sejarah untuk mencari tahu kebenaran yang mengganggu pikirannya selama ini. Lalu dia menemukan halaman yang mengatakan dari sejumlah pemberani yang masuk hutan Lucian, hanya satu vampir yang bertahan hidup, ialah Craven. Di sana ditulis kalau Craven telah diberi hadiah besar karena sudah membunuh pimpinan werewolf dengan membawa bukti kulit yang diambil dari pimpinan werewolf tersebut. Namun setelah diingat kembali, Selene melihat pria yang mengejarnya itu menggunakan kalung yang sama persis seperti di buku. Lalu Selene memutuskan untuk pergi, tapi tiba-tiba Erica memberitahunya kalau manusia miliknya telah digigit oleh werewolf yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan adegan pun berpindah pada rumah sakit di mana Michael menarik Dr. Adam untuk memeriksa keadaan dirinya setelah digigit oleh pria tidak dikenal. Namun setelah melihat lukanya, Dr. Adam tidak percaya kalau itu adalah gigitan pria dewasa, melainkan itu seperti gigitan besar. Akhirnya Adam izin sebentar untuk mengambil peralatan obat untuk Michael. Tapi ternyata Adam berbohong, dia malah membawa polisi yang dimana membuat Michael langsung kabur. Lalu di markas vampir, Selene yang sudah mentok dengan semua pertanyaan yang ada di pikirannya, akhirnya dia memutuskan untuk membangkitkan Victor. Dia pun pergi ke ruang tetua secara diam-diam dan langsung membuka segel peti milik Victor. Selene langsung mempersiapkan dirinya untuk memasukkan darahnya ke mulut Victor dengan harapan agar semua yang dia lihat bisa tersampaikan di benak Victor. It would mean that Craven is... Selene langsung membereskan kembali semuanya agar tidak ketahuan penjaga sambil dia mempersiapkan peralatan dan darah untuk persiapan kebangkitan tuannya itu. Tapi tiba-tiba di luar markas, Michael datang mencari Selene yang dimana membuat penjaga harus memanggil Craven dan memberitahunya kalau kita kedatangan tamu. Mendengar itu, Selene pun langsung menjawabnya dan dia keluar membawa pergi Michael dari sana. Tapi Craven mengancamnya jika dia meninggalkan rumah ini, maka Selene tidak bisa kembali lagi. Namun Selene tetap pergi sambil mengatakan, kita tanyakan saja pada Victor karena dia sudah dibangkitkan.
Craven langsung mengecek ruang tetua yang dimana terlihat seperti tidak ada bekas kebangkitan di sana. Lalu saat Erika sedang mengadukan kelakuan Selen pada Craven, tiba-tiba Victor pun menyautnya karena nada yang mereka keluarkan itu cukup berisik. Dan adegan berpindah pada Selen dan Michael di mana Selen memperingatkan agar Michael tidak kembali lagi ke markas vampir karena itu akan membahayakan nyawanya. Michael pun langsung menanyakan siapa Selen sebenarnya dan apa yang sebenarnya terjadi. Selen yang sambil melihat luka gigitan di pundak Michael, akhirnya dia menjelaskan kalau dirinya adalah vampir. Dan Michael adalah calon werewolf yang dimana suka atau tidak Michael telah terseret perang antara kedua spesies ini yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Tapi Selen menegaskan kalau kepentingan dirinya di sini adalah untuk mencari tahu kenapa Lucian sangat tertarik dengan Michael. Lalu di markas vampir, benar saja ternyata Victor sudah dibangkitkan dari tidur abadinya dan Victor menyuruh Erika meninggalkan mereka berdua. Victor menanyakan pada Craven alasan dirinya dibangkitkan itu kenapa, tapi sayangnya Craven tidak tahu alasannya. Lalu Victor menyuruh untuk Craven membiarkan dirinya bertemu dengan Selen karena ada banyak hal yang ingin Victor bicarakan berdua bersamanya. Dan Victor pun melihat kalau perkumpulan ini sudah menjadi lemah sehingga membuat Victor menyuruh Craven untuk memanggil Marcus. Namun Craven menjawab kalau Marcus akan dibangkitkan dalam 2 hari lagi oleh kelompok Amelia. Dan Craven memberitahu kalau jadwal kebangkitan Victor lebih cepat 1 abad dari waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu Craven mengeluh pada Erika karena Selen sudah berkhianat padanya. Lalu Craven memastikan apakah Erika bisa dipercaya sambil menyuruhnya untuk menemui Craven di kantornya. Lalu adegan berpindah pada Selen dan Michael yang dimana mereka sudah tiba di tempat persembunyian rahasia milik Selen dengan tujuan untuk mengamankan keberadaan Michael. Sedangkan di markas werewolf, Lucian beserta anak buahnya sedang bersiap-siap untuk melakukan aksi penyerangan. We're ready. How are things progressing? Sambil menunggu, Michael menanyakan alasan Selen mengapa dia sangat membenci kaum werewolf. Lalu Selen menceritakan kisahnya kalau pada saat dia kecil, dulu dia melihat semua keluarganya dibantai habis oleh makhluk bersuara seperti binatang. Lalu Victor datang mengusir semua makhluk itu dan menyelamatkan Selen sekaligus pada malam itu juga dia dirubah menjadi vampir oleh dirinya. Semenjak malam itu, Selen tidak pernah menyesal karena Victor sudah memberinya kekuatan untuk balas dendam. Lalu Selen pun penasaran dengan kisah Michael karena pada saat dia memasuki apartemennya, Selen melihat foto Michael bersama seorang wanita. Michael langsung memberitahunya kalau itu adalah mantan pacarnya yang sudah tidak ada, di mana Michael hanya menjalani hidup bersama kakeknya dan alasannya pindah ke sini adalah untuk melupakannya. Namun saat kaum werewolf sudah melakukan perjalanannya untuk menyerang, Selen pun akhirnya menyuruh Michael untuk tetap diam di sini agar dia aman dari para werewolf. Tapi Michael pun enggan untuk tinggal sendirian di sini dan dia meminta ingin pergi bersama Selen. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba mereka pun saling mengkokop. Tapi sayangnya Michael harus diborgol karena besok adalah bulan purnama di mana akan sangat berbahaya jika Michael keliaran di luar. Ya, sepertinya Selen mulai timbul birahi-birahi cinta padanya. Lalu di markas vampir, ternyata Craven sedang adu mekanik bersama Erika. Tapi karena Selen sudah kembali ke markas vampir, akhirnya anak buahnya memberitahu pada Craven kalau Selen telah kembali yang dimana Erika pun langsung diacukan begitu saja. Craven langsung memarahi Selen dan berkata betapa teganya dia melakukan ini padanya. Namun Selen langsung memukulnya dan pergi menemui Victor. Craven yang tidak ingin ketinggalan info pun dia langsung menyuruh penjaga untuk keluar. Lalu Selen menghadap pada Victor dan dia mengatakan kalau dia tersesat tanpa bimbingannya karena kegilaan Craven selama ini. Namun Victor langsung menanyakan kepada Selen kenapa percaya bahwa Lucian masih hidup. Selen menjawab kalau dia sudah memberitahu buktinya melalui darah yang dia berikan pada Victor. Namun Victor merasa tidak cukup dengan bukti itu karena hanya berupa gambar tidak jelas. Maka dari itu pembangkitan hanya boleh dilakukan oleh leluhur karena mereka mempunyai pikiran yang jelas. Tapi Selen tetap kekeh kalau dia sudah bertemu dengan Lucian, bahkan dia sampai menembaknya. Namun Victor malah menceramahinya kalau yang harusnya berkuasa saat ini ialah Marcus dan bukan dirinya. Karena 3 tetua tidak boleh bangun bersamaan di mana harus ada 2 yang tidur agar tidak melanggar janji dan tetap harmonis. Akhirnya Selen meminta maaf karena dia tidak punya pilihan karena perkumpulan sedang dalam bahaya dan Michael adalah kuncinya. Tapi sayangnya Victor lebih mempercayai Craven dan karena perbuatan Selen yang melanggar janji maka dia harus diadili ketika Amelia datang pada esok hari.
Craven menceramahinya lagi kalau seharusnya Selen mendengarkan perkataannya, namun karena Craven mencintai Selen, dia pun akan berusaha untuk membujuk Dewan agar Selen mendapatkan pengampunan. Dan sambil di pojok, Erika pun mendengar hal itu. Dan tibalah hari Amelia bersama rombongannya datang, lalu Craven dengan kuasanya dia langsung merubah bahwa tim yang akan menjemput Amelia adalah tim miliknya. Setibanya di sana, Craven langsung memberi kode kepada seseorang. Dan yang terjadi... Ternyata si Craven memang pengkhianat dari kaumnya sendiri. Lalu pada saat dimana bulan purnama bersinar, Selen teringat pada keadaan Michael yang dimana Selen sendiri pun terkurung di markas vampir dan tidak bisa kemana-mana. Tapi tak disangka-sangka Erika malah mematikan listrik di markas tersebut dan membantu Selen untuk melarikan diri. Selen pun kebingungan dengan tujuan Erika, namun Erika hanya menjawab kalau dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri dan akhirnya Selen pun pergi. Sesampainya di tempat Michael, Selen bergegas untuk masuk. Tapi sayangnya dia diikuti oleh kawanan werewolf dan baku tembak pun terjadi. Tapi di bawah ternyata Michael langsung ditangkap oleh kedua polisi itu dan saat Selen melihat, Michael pun sudah dibawa pergi. Lalu di kereta Amelia, Reese datang menghampirinya dan langsung mengambil darahnya. Sedangkan di markas vampir, Craven dipanggil untuk segera menghadap kepada Victor. My lord? Lalu Victor menyalahkan Craven karena ketidakbecusannya Selen menjadi kabur dari rumah ini. Tapi Craven membela dirinya kalau Selen sudah terobsesi dengan percaya bahwa dirinya bersekongkol dengan kaum werewolf. Namun tiba-tiba Selen datang sambil membawa cinch dan berkata kalau ini adalah bukti yang dia bawa. Karena desakan dari Selen, Sinch akhirnya berbicara kalau kaum werewolf menemukan jenis darah yang sangat langka dari keturunan langsung Alexander Corvinus, sang panglima Hungaria, di mana darahnya bisa merubah virus menjadi kekuatan untuk bisa hidup abadi, seperti contoh pada dua anaknya di mana salah satunya digigit kelawar berubah menjadi vampir dan yang satunya digigit serigala berubah menjadi werewolf. Dan pada faktanya kalau spesies kita memiliki leluhur yang sama keturunan langsung dari Alexander, namun Victor langsung menunjuk ke bawah kalau Marcus adalah anak langsung dari Alexander yang digigit oleh kelelawar. Dan Sinch menjawab kalau darah yang dicari bukanlah yang sudah ternoda seperti itu, melainkan darah yang murni seperti Alexander yang dimiliki Michael. Dan dia sudah meneliti kalau darah milik Michael mampu menyatukan darah dari kedua spesies yang artinya akan terlahir setengah vampir dan setengah werewolf, dan spesies ini lebih kuat dari keduanya. Dan untuk bisa mewujudkan itu, Lucian sedang mengambil darah tetua ialah Amelia. Mendengar itu, Victor tidak percaya kalau Lucian masih hidup dan saat melihat Craven ternyata dia pun sudah kabur. Akhirnya Victor membunuh Sinch dan meminta maaf karena sudah tidak percaya pada Selen dan pengampunan akan diberikan kepadanya dengan syarat dia harus membunuh Michael. Lalu di tempat lain ketika tersadar ternyata Michael sudah berada di hadapan Lucian di mana Lucian akan segera menyuntikkan darahnya kepada Michael. Namun saat disuntikan Michael malah melihat gambaran tentang masa lalu Lucian.
Michael langsung memberitahu Lucian kalau dia melihat semua masa lalunya seakan-akan Michael berada di sana dan ternyata hal itu yang memulai perang ini. Lalu Lucian menceritakan kalau dahulu dirinya adalah seorang budak penjaga vampir di siang hari, namun dia jatuh cinta terhadap seorang vampir di mana itu adalah Putri Victor. Tapi setelah mengandung anaknya, Victor sangat ketakutan dengan hasil perpaduan werewolf dan vampir, yang dimana akhirnya putrinya sendiri harus mendapat hukuman mati dan Lucian sebagai kekasihnya dipaksa untuk melihat hukuman tersebut. Dan Lucian menegaskan kalau ini bukanlah perang miliknya, melainkan ini perang milik Victor. Namun obrolan pun harus terpotong karena Craven datang menemui Lucian membicarakan tentang rencana yang mereka sudah buat dan sulitnya Craven untuk berkuasa karena Victor sudah bangkit. Tapi tiba-tiba suara tembakan pun terdengar di mana itu berasal dari kelompok penabur maut yang dipimpin langsung oleh Selene. Lucian yang melihat kalau Rez belum juga datang, akhirnya dia berniat untuk menyusulnya dan menyuruh Craven untuk tidak kabur. Tapi tiba-tiba... Bet you weren't expecting that. Situasi pun menjadi kacau di mana kedua belah pihak saling adu tembak. Dan Rez pun akhirnya sampai, namun sayangnya semuanya sudah terlambat di mana Lucian sudah terbaring yang mana ini membuat Rez sangat sedih dan marah. Dia langsung menghadapi salah satu vampir tersebut. Tapi ternyata Lucian masih bernafas dan di saat bersamaan Selene pun mencoba mencari keberadaan Michael. Selene terus menelusuri tempat itu. Sedangkan Craven dia mencoba untuk melarikan diri, tapi dari kejauhan dia melihat Victor datang yang dimana hal itu membuatnya takut dan tidak jadi untuk kabur. Selene akhirnya menemukan keberadaan kekasihnya itu dan dari kejauhan Lucian melihat kalau mereka seperti dirinya pada waktu dulu yang terjebak cinta terlarang. Di sisi lain Victor semakin mendekat namun dia dihadang oleh salah satu werewolf dan... Selene dan Michael mencoba mencari jalan keluar dari situasi itu, tapi mereka malah bertemu dengan Craven yang sedang bersembunyi. Tapi karena dibakar api cemburu, Craven pun langsung menembak Michael di hadapan Selene. Selene yang marah dia ingin sekali melihat Craven dibunuh oleh Victor, tapi Craven mengatakan hal yang sebenarnya selama ini dia simpan. Kalau ayah jahatnya Selene ialah Victor, dialah yang sebenarnya membunuh semua keluarganya pada saat itu dan bukan para werewolf pelakunya. Alasannya karena dia sudah muak meminum darah hewan, maka dia dengan rakus meminum darah manusia yang dimana dia melanggar aturannya sendiri. Namun Victor tidak membunuh Selene karena dia teringat dengan putrinya Sonja yang dia bunuh sendiri, dan Craven meyakinkan Selene kalau tempatnya adalah di sisinya. Tapi Selene tetap ogah dan Craven yang marah dia mencoba untuk menembak Michael lagi, namun usaha itu dihentikan oleh Lucian yang menusuk kakinya. Lalu Lucian menyuruh Selene untuk menggigitnya agar Michael terselamatkan dan berubah menjadi setengah vampir setengah werewolf. Lucian menyuruh Craven untuk membunuhnya karena kehendaknya sudah pasti terjadi dan ternyata mereka berdua adalah sepupu. Namun Victor langsung datang dan memeriksa Michael. Craven!
Selen dengan tatapan kecewanya langsung menyatakan kalau pelaku pembunuhan keluarganya bukanlah para werewolf, melainkan itu ulahnya. Karena tidak ingin didengar oleh siapapun, Victor menyuruh anak buahnya untuk pergi dan dia mulai mengakui kalau benar yang membunuh keluarga Selen adalah dia. Tapi Victor tidak merasa bersalah, malah merasa adil karena Selen sudah diampuni dan diberkahi kehidupan abadi. Namun Selen menanyakan bagaimana dengan putrinya sendiri yang dia bunuh. Dengan emosional, Victor menjelaskan kalau dia sangat menyayangi anaknya, tapi dia sangat benci kalau ada yang mengkhianati aturan perkumpulan seperti saat ini yang terpaksa dia lakukan. Dan melihat itu, Selen langsung membantu Michael. Dan mereka berdua pun pergi lalu tamat. Pesan moral yang bisa kita ambil ialah ingat, kepercayaan buta dapat membawa kehancuran karena kebenaran selalu butuh pembuktian. Saya Bah mewakili seluruh jajaran instasi di alam semesta pamit undur diri. See you on the next video.